Kok bisa ada sisi gelapnya ya? Padahal kalau Amigos, buat Amigos semua yang udah nonton pasti melihatnya gak ada sisi gelapnya kok, Vi. Semuanya serba wow, warna-warni. Karena ya, memiliki rumah itu kan impian setiap pengungsi ya. Mungkin it's everyone's dream, not just hers. Hola, buenas, ¿cómo están amigos? Balik lagi ke Evis Colombian Story, sebuah channel anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Kenapa jadi gini ngomongnya ya? Apa kabar semuanya, amigos semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, di video kali ini saya akan menepati janji kepada teman-teman yang sudah memfollow saya di Instagram. Saya akan membahas tentang sisi gelap film Encanto. Wow. Kok bisa ada sisi gelapnya ya? Padahal kalau Amigos, buat Amigos semua yang udah nonton pasti melihatnya gak ada sisi gelapnya kok, Vi. Semuanya serba wow, warna-warni. Dari rumahnya, bunganya, tariannya yang bikin gak bisa diam gitu, musiknya yang aduhai. Nah, oleh karena itu, di video ini semuanya akan saya jelaskan. Saya tuh senang banget ya waktu pertama kali dengar bahwa Disney memproduksi sebuah film animasi tentang Kolombia. Tentang Kolombia? Ya. Bersetting di Kolombia? Ya. Ceritanya tentang orang-orang Kolombia? Ya. Musiknya, rumahnya, suasananya, makanannya tuh Kolombia banget gitu. Waktu di trailer sih sudah terlihat, tapi pas nonton filmnya itu yang wow, ini benar-benar representasi Kolombia banget. Dan kalau film ini dijadikan apa ya namanya salah satu video untuk mempromosikan budaya Kolombia tuh sangat tepat. Jadi mungkin ini karena saya tinggal di Kolombia ya. Jadi pas saya nonton film itu sangat berbeda reaksinya dengan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena buat mereka ya film ini adalah film keluarga yang kebetulan bersetting di Kolombia gitu. Dan yang sangat mengena ke mereka adalah konflik-konflik yang ada di dalam keluarganya. Misalnya tidak semua orang tuh sempurna gitu. Bahwa setiap anak itu istimewa. Bahwa orang tua itu harus menerima anak apa adanya dan harus ada komunikasi antara orang tua dan anak segala macam kayak gitu ya. Ya seperti juga contohnya salah satu teman saya itu merasa apa yang dirasakan Luisa itu sama seperti dia gitu, karena keluarganya mengharapkan semua yang terbaik dari Luisa, harus selalu kuat gitu. Kalau ada yang adiknya kesulitan, Luisa harus bersedia membantu, padahal orang sekuat Luisa secara fisik ternyata dia juga punya ketidaknyamanan di dalam dirinya, ketakutan, dan itu kan sangat wajar ya. Jadi ya sebatas itulah kedekatan film Encanto dengan teman-teman saya yang di Indonesia, konflik keluarganya. Nah, buat saya yang kebetulan tinggal di Kolombia, dari adegan pertama itu saya udah mulai nangis. Belum menit pertama itu udah nangis. Karena apa? Karena Amigo sendiri inget dong pas awal-awalnya seperti apa. Waktu Abuela Alma berbicara dengan Mirabel, terus di situ ada cuplikan-cuplikan bagaimana Abuela Alma dan Abuelo Pedro menyeberang sungai, terus Abuelo Pedro tuh hilang gitu ya, dan di saat dia hilang di hadapannya itu ada sekelompok orang yang menunggang kuda. Udah ceritanya di situ kan. Nah, mungkin buat orang-orang Kolombia yang lain juga adegan itu langsung druk gitu ya, ketena di hati mereka karena itu mengingatkan sejarah yang mereka alami. Bahkan sejarah itu masih mereka alami sampai sekarang gitu. Jadi bukan sejarah, masih ada gitu. Apa sih itu? Ya walaupun ada juga sih komentar dari orang-orang Amerika Latin tuh yang bilang, kenapa sih kalau setiap cerita tentang Amerika Latin tuh selalu ngangkat konfliknya gitu. Tapi ya benar juga sih, mungkin karena ada trauma yang tidak mau selalu diungkap. Tapi untuk saat ini saya berusaha untuk tidak mengangkat trauma itu. Yang saya inginkan adalah hanya untuk memberitahukan konteksnya apa gitu ya kami gue semua. Nah, konteks yang saya maksud di sini dan yang menjadi inti dari sisi gelap film Encanto adalah internal force displacement. Apa itu? Jadi gini, konflik di dalam negeri Kolombia itu udah berlangsung lama banget. Ada juga nih yang bilang kalau setting film Encanto itu pada tahun 1890-an. Kenapa sih? Ya karena dilihat dari pakaian yang keluarga Madrigal pakai ya. Dan mereka berpikir kalau memang pada tahun 1890-an, ya kejadian yang ada saat itu adalah adanya perang 1000 hari.
Perang Seribu Hari ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1899 sampai 21 November 1902. Dalam perang tersebut terdapat dua kubu partai nih, ada partai liberal dan juga partai nasional. Namun ketika partai konservatif berhasil menyingkirkan partai nasional, maka yang bertikai jadi berubah jadi partai liberal dengan partai konservatif. Namun ada juga asumsi yang lain yang mengatakan bahwa setting waktu film Encanto itu adalah pada tahun 1960-an. Kenapa? Karena di saat itu di adegan film itu kan ada orang-orang yang berpindah tuh ya, yang dikenal dengan internal force displacement. Nah, mulai terjadi pada tahun 1960-an saat Kolombia mengalami konflik internal kelompok bersenjata, antar kelompok bersenjata gitu. Sudah dimulai dari Mei 1964 sampai sekarang. Nah, tokoh sentral dalam konflik ini yaitu pemerintah Kolombia, terus siapa lagi aku jadi lupa. Ada paramiliter, grup bersenjata paramiliter sayap kanan dan juga kelompok bersenjata sayap kiri yang disebut juga gerilla. Nah, selama ada satu lagi dong, yaitu adalah kelompok kriminal yang ikut mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam masa itu, mereka itu sama-sama ingin menguasai teritori baru gitu ya. Semakin besar teritori yang mereka bisa kuasai, semakin besar kekuatan mereka dong. Nah, biasanya daerah yang ingin mereka kuasai adalah daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pegunungan. Konflik di antara mereka ini menyebabkan para masyarakat sipil itu mau nggak mau harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Civil force displacement, karena mereka harus mengungsi di dalam negaranya sendiri karena keterpaksaan gitu, karena ada konflik di tempat mereka tinggal. Itu yang bisa amigos lihat di film Encanto ya kan. Salah satu tempat yang menjadi sarangnya nih kelompok bersenjata adalah sungai yang dilewati oleh Pedro Alma dan penduduk kampung ya. Nah, itu namanya Cañon Cristales atau Rio Cinco Colores atau Sungai Lima Warna. Nah, saat itu tuh ya, tempat itu dikuasai oleh sekelompok bersenjata. Bahkan untuk orang-orang biasa nih, untuk bisa datang ke tempat itu kayaknya agak sulit gitu. Bahkan tidak disarankan. Tapi kalau sekarang sih udah beda ya. Kalau sekarang tuh Cañon Cristales menjadi salah satu objek wisata yang dipromosikan oleh pemerintah Kolombia. Tapi tetap aja kalau kita mau ke sana, misalnya amigos mau ke Cañon Cristales, lebih baik sih menggunakan jasa tur ya, karena tur setempat pasti udah tahu dong daerah mana yang bisa dikunjungi, mana yang tidak bisa dikunjungi. Status konflik ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi hitung aja sendiri. Dari tahun 1964 sampai tahun 2022. Sudah lebih dari 50 tahun ya. Masih berlangsung sampai saat ini. Serem ya. Tapi pada tahun 2016 contohnya pemerintah Kolombia sudah berusaha menandatangani kesepakatan perjanjian damai dengan kelompok gerilla FARC. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada keputusan nih, belum ada perjanjian damai yang fix banget. Selama konflik itu berlangsung, setidaknya ada 5 jutaan orang Kolombia yang harus mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, angka tersebut menjadikan Kolombia sebagai negara dengan jumlah pengungsi dalam negeri terbanyak kedua di dunia setelah Suriah. Kebayang gak sih 5 juta orang loh? Itu hampir seluruh penduduknya Singapura. Gak hanya itu, selama masa konflik internal tercatat 200.000 orang meninggal. 177.000 diantaranya adalah masyarakat sipil. Ada juga 27.000 orang diculik dan 45.000 anak-anak terbunuh sepanjang konflik berlangsung. Nah, jadi kebayang dong kenapa saya menangis di awal film. Dan saat lagu Dos Oruguitas itu dimainkan, ya, apalagi kalau amigos tuh baca liriknya ya, itu sangat-sangat sedih. Pasangan yang harus terpisah kayak gitu. Dan settingnya di Cañon Cristales itu yang, sampai sekarang tuh jadi masih merinding gitu. Jujur aja waktu adegan itu tuh saya nggak berhenti menangis loh, karena karena mungkin saya udah tahu konteksnya ya. Dan mungkin amigos sekarang juga kalau harus menonton ulang film Encanto ini dan sudah mengetahui konteksnya, agak jadi beda nih sensasi menonton filmnya. Oke, sekarang ini udah paham kan konteksnya ya. Jadi tahu dong alasannya kenapa Abuela Alma tuh agak
kekeh mempertahankan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Madrigal dan menjaga agar kasita itu tetap utuh. Saya belum pernah mengungsi dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Ya ampun. No. Mungkin ya bagi setiap pengungsi memiliki rumah adalah sesuatu yang mereka impikan gitu. Bukan hanya milik Abuela Alma aja. It's everyone's dreams, not just hers. Simbolisasi tentang impian juga bukan hanya direpresentasikan oleh Casita, tapi juga saat rekonsiliasi antara Alma dan Mirabel di Canyo Cristales itu, di bagian akhirnya setelah mereka pelukan itu kan mereka melihat ada kupu-kupu kuning ya. Nah, kupu-kupu kuning itu kan salah satu karakter sentral, bukan karakter sentral sih, salah satu elemen penting dalam novelnya Gabriel Garcia Marquez yang berjudul 100 Tahun Kesunyian. Nah, kupu-kupu kuning ini merepresentasikan tentang cinta dan juga harapan, pokoknya segala yang terbaik yang mereka harapkan untuk di masa depan gitu. Jadi kan berasa banget gitu ya, habis ada konflik di antara Mirabel dan Abuela, terus ada kupu-kupu kuning. Jadi kayak mereka tuh benar-benar berdamai gitu kan. Simbol pengharapan lainnya yang ditunjukkan di film Encanto itu adalah penggunaan lilin. Jadi kan lilin di keluarga Madrigal itu diusahakan untuk tidak padam apinya. Nah, di Kolombia itu ada perayaan Dia de las Velitas pada tanggal 7 Desember tiap tahunnya, di mana orang-orang Kolombia akan menyalakan lilin di depan rumah mereka masing-masing, karena ini adalah sebuah tradisi Katolik di mereka percaya bahwa perjalanan perawan Maria ke Belen akan dimudahkan. Jadi seperti itu. Jadi ya makanya kan waktu Abuela Alma dan Abuelo Pedro berangkat gitu ya, pergi mengungsi, itu mereka kan pegang lilin ya entah mungkin saat itu juga mungkin tidak ada penerangan lain, jadi mereka pakai lilin, tapi juga itu simbolik sih kalau menurut saya, sebagai mereka berusaha mencari tempat yang baru dengan bantuan si cahaya lilin itu. Oke, amigos, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan tentang sisi gelap dari film Encanto, yang mungkin akan mengubah cara amigos mengapresiasi film Encanto itu sendiri. Dan sekali lagi saya mau bilang, saya tidak berusaha ingin mengangkat trauma masyarakat Kolombia, tapi saya hanya ingin memberikan konteks mengapa adegan-adegan tersebut membuat hati sesak bagi sebagian orang, karena ya ceritanya atau sejarahnya memang tidak begitu mengenakan. Tapi sekali lagi, walaupun masa lalunya nggak oke gitu ya, Kolombia ya seperti Encanto itulah, ceria, cerah, warna-warni, banyak musiknya, pokoknya masih banyak yang bisa dinikmati. Kehidupan di Kolombia tuh nggak hitam putih gitu ya, suram terus, bahagia terus. Mereka punya area yang bersinggungan gitu. Nah, seperti itulah yang berusaha saya ingin sampaikan ke amigos semua. Jadi gimana menurut amigos? Kalau amigos punya komentar tertentu tentang film ini atau tentang pendapat saya atau ingin mengoreksi data yang saya kasih, please tolong ditulis di kolom komentar ya. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini kalau amigos belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak amigos. Muchísimas gracias. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Hasta luego. Ciao.